Halo teman-teman semua, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini saya bakal kabarin lagi terkait meme coin. Ada apa aja sih berita yang lagi hot untuk kali ini teman-teman? Nanti kita akan masuk ke sana ya. Mungkin saya mau lihat market dulu seperti biasa. Yang pertama, kalau kita ngelihat di sini ya, untuk global crypto market cap di sini ya teman-teman, ada peningkatan di satu hari terakhir sebesar 1,7% dan nilainya sudah mencapai 3,13 triliun dolar. Dan di sini untuk dominasi Bitcoin teman-teman, ini yang paling menarik menurut saya karena dominasinya sekarang sudah mencapai 60%. Berarti ini menandakan bahwa Bitcoin ini lagi gencar-gencarnya ya diadopsi sama orang-orang semua teman-teman. Jadi sisa supply yang sedang beredar sekarang ini benar-benar lagi dicari teman-teman oleh para investor. Dan kalau kita lihat harga Bitcoin di sini teman-teman, ini sudah meningkat banget di 94.600-an dolar. Sepertinya ini nilai ATH yang baru ya. Dan saya rasa untuk sampai ke 100.000 dolar ini tidak akan lama lagi teman-teman. Ini menurut saya hal yang sangat memungkinkan banget untuk Bitcoin bisa mencapai di 100.000 dolar di tahun ini. Dan kalau kita ngelihat peningkatannya ya, selama satu hari terakhir ini meningkat di 3% teman-teman. Ini sangat signifikan ya kalau menurut saya untuk Bitcoin. Dan tapi di sini teman-teman, menurut saya ini tidak terlalu berpengaruh ya terhadap kondisi yang lain. Karena kalau kita ngelihat ya untuk ekosistem altcoin seperti Ethereum ataupun Solana, di sini tidak terlalu meningkat teman-teman. Malah satu hari ini cenderung koreksi. Seperti Ethereum di sini koreksi di 1,3%, kemudian Solana juga di 0,2% teman-teman, dan masih banyak aset-aset yang mengalami koreksi selama satu hari terakhir ini. Dan kalau kita ngeliat meme coin pun sama teman-teman, banyak yang mengalami koreksi pada satu hari terakhir ini. Bahkan ini membuat tren satu minggunya untuk meme coin juga jadi menurun ya teman-teman. Jadi pada koreksi besar, terutama di sini kalau kita ngeliat di sini PP teman-teman, PP dan token wave di sini koreksinya sangat-sangat besar. PP di 21% dan token wave di 25%. Tapi apakah ini akhir dari meme coin? Tentu saja tidak teman-teman, karena saya rasa wajar banget ya ada koreksi, karena memang dengan kenaikan yang begitu signifikan selama beberapa hari terakhir kemarin, ini membuat para investor juga akan take profit teman-teman, dan pasti banyak aksi jual yang terjadi di sini. Tapi saya rasa dalam waktu dekat meme coin bakalan tetap menanjak teman-teman, bakalan ada lonjakan-lonjakan yang signifikan dalam waktu dekat ini. Dan kira-kira seperti itu ya update market untuk hari ini, dan kayaknya kita langsung masuk teman-teman ke beritanya. Di sini saya pengen update terkait PP ya teman-teman, karena PP di sini kondisinya cukup kurang baik ya. Kalau kita ngelihat koreksinya cukup dalam selama satu minggu terakhir di 21%. Yang pertama di sini mungkin saya akan bahas terkait analisa tentang PP ya teman-teman. Di sini ada seorang analis ya namanya Gansel Crypto teman-teman di CoinMarketCap. Di sini dia menganalisa ya bahwa kalau kalian ngelihat PP seperti ini teman-teman, ini saatnya untuk buy the dip atau kalian beli pada saat dia sedang koreksi besar. Jadi ini saatnya kalian bisa mengambil keuntungan nanti di masa depan. Karena kalau kita ngelihat di prediksinya ini ya, ini untuk key levelnya teman-teman. Kalau di level ini dia tidak break titik supportnya teman-teman atau tidak terus ke bawah, ini kemungkinan besar PP akan melonjak naik lebih jauh lagi teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Dan menurut saya juga seperti itu ya teman-teman. Wajar banget kalau misalnya pada saat ini PP mengalami koreksi, karena pasti ada juga yang take profit di sini. Dan di masa seperti ini ya, saya yakin banyak juga yang menunggu momen untuk buyback PP teman-teman. Dan saya yakin untuk kedepannya atau dalam waktu dekat ini PP bisa menanjak lebih tinggi lagi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman pembahasan terkait PP. Dan yang selanjutnya di sini teman-teman ada berita dari Dogecoin. Dogecoin ada indikator yang kurang dikenal namun ini penting. Apakah rally supersonic menuju $5 Doge sedang berlangsung? Nah di sini teman-teman kalau kita ngelihat untuk inti beritanya, saluran Gaussian Doge berkedip hijau bullish. Menurut grafik Dogecoin yang dibagikan di X oleh analis trader Tardigrade, pergerakan baru-baru ini telah membuat Dogecoin mencapai zona hijau di Gaussian Channel. Ini adalah perkembangan yang sangat bullish yang dapat menandakan kenaikan yang sangat besar dalam waktu dekat. Bagi yang belum tahu, saluran Gaussian ini adalah indikator yang memungkinkan analis menentukan saluran atas dan bawah pergerakan harga berdasarkan prinsip distribusi aset. Dan trader Tardigrade juga ini di sini telah mengidentifikasi pola serupa untuk Dogecoin dan Gaussian Channel di masa lalu. Pertama kali Gaussian Channel berubah menjadi hijau pada tahun 2016 yang memungkinkan Dogecoin memasuki rally selama beberapa tahun yang membuatnya mencapai beberapa titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2018. Pola serupa juga muncul pada tahun 2021 yang membuat Doge melonjak tajam hingga mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada saat ini di 0,7316 dolar. Dan kalau kalian lihat ya, ini mungkin sedikit aja tentang grafiknya. Nah di sini tandanya ya teman-teman, ada bullish hijau di sini. Nah tanda ini yang memungkinkan Dogecoin untuk rally panjang teman-teman, atau tadi yang disebut sebagai supersonic ya. Dan ini sepertinya akan terjadi ya kalau menurut saya pribadi. Karena apa? Karena memang untuk sentimennya sendiri dari Dogecoin ini sangat-sangat bagus banget ya untuk akhir-akhir ini. Dan ini tentunya membuat hype-nya atau interestnya semakin tinggi ya di kalangan masyarakat, sehingga ini berpengaruh terhadap rally-nya ya teman-teman. Dan saya yakin rally bullish Dogecoin ini masih akan panjang dan kemungkinan besar sampai
sampai tahun depan Dogecoin ini bisa naik sampai ke $1 paling tidak. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin itu dari Dogecoin teman-teman. Dan yang terakhir di sini ada kabar juga dari Shiba Inu. Pengembang Shiba Inu di sini bereaksi saat raksasa Shiba Inu senilai 2,5 miliar menguasai 10% total supply. Nah, jadi di sini ya ada paus ya yang menguasai 10% dari total supply Shiba Inu. Dan kalau kita ngelihat di sini teman-teman, analisis terperinci oleh platform analitik blockchain Bubble Maps telah mengungkap bahwa aktivitas paus Shiba Inu ini yang berinvestasi telah tumbuh secara signifikan tetapi terus hold. Paus yang dimaksud telah mengumpulkan total Shiba Inu senilai $2,5 miliar yang didistribusikan ke 150 alamat, dan ini mewakili 10% dari total pasukan kripto bertema anjing ini. Dan di sini ya, ini antara Agustus dan Oktober 2020 teman-teman, whale ini muncul ya menurut Bubble Maps, dan alamat khusus ini memperoleh 103 triliun token Shiba Inu hanya dengan 38 Ethereum atau senilai sekitar $10.000. Dan harga Shiba Inu telah meningkat secara dramatis sejak pembelian. Dengan investasi awal, sang paus menikmati pengembalian yang mencengangkan hingga 250.000 kali lipat, karena sekarang nilainya $2,5 miliar teman-teman untuk 103 triliun token Shiba Inu. Nah, jadi ini sebuah tanda yang bagus ataupun bisa jadi buruk juga ya teman-teman. Bagusnya apa? Bagusnya ini akan mempengaruhi sentimen ya terhadap Shiba Inu. Dengan adanya berita ini atau dengan adanya pemberitaan dari Bubble Map sendiri, ini akan meningkatkan antusiasme dari masyarakat luas terkait Shiba Inu dan akan semakin banyak adopsi yang terjadi. Tapi kurang bagusnya apa? Di sini menurut saya teman-teman, kalau misalnya paus ini ngelepas semuanya, ini otomatis market Shiba Inu akan goyang teman-teman, akan menurun drastis ya harganya kalau paus ini tiba-tiba menjual semua asetnya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mudah-mudahan banyak paus yang berkeliaran di sana yang percaya dengan Shiba Inu, sehingga kalau ada yang menjual aset secara besar-besaran, pasti ada paus juga yang akan membeli secara besar-besaran juga. Mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan saya rasa ini peluang yang bagus untuk Shiba Inu buat kalian semua, mumpung lagi koreksi. Sepertinya ini saat yang tepat ya untuk membeli. Tapi ingat sekali lagi, kalian harus tetap dior teman-teman. Harus tetap cari berita-berita pembanding dan harus tetap cari informasi-informasi yang valid agar keputusan kalian nanti tidak berujung di penyesalan. Mungkin kira-kira seperti itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Dan ingat teman-teman, di video kali ini saya tidak mengajak kalian untuk membeli ataupun berinvestasi. Segala sesuatu yang saya sampaikan sifatnya adalah edukasi dan informasi. Jadi ingat ya, harus tetap dior teman-teman, atau do your own research. Dan oke teman-teman, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan mungkin itu aja, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.